طيب. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. Alhamdulillah, kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari ini, hari Jumat 4 Jumadil Akhirah 1446 Hijriah, bertepatan dengan 6 Desember 2024. Kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk mengkaji kembali kitab Tanbihat dan kitab Taujihat Islamiyah li Islahil Fardi wal Mujtama'. Salawat dan salam semoga selalu Allah berikan kepada Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam, pada keluarga beliau, para sahabat, serta orang-orang yang mengikuti beliau sampai hari kiamat kelak. Dengan nama-nama Allah yang husna dan sifat-sifatnya yang ulia, kita berdoa, Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala, Allahumma amin. Ahibati fillah, afanillah wa iyyakum, kaum muslimin dan muslimat, jamaah Bumiku Mengaji yang senantiasa selalu diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pertemuan kali ini kita membahas tentang at-tabarruj, ya, tentang tabarruj, yang mana penulis mengatakan as-sitru wal hijab, as-sitru wal hijab, yaitu penutup dan hijab. Nomor 1, targhibul binti fi sitri منذ الصغر litaltizimahu fil kibar, yang artinya memotivasi anak perempuan untuk tertutup saat masih kecil atau dimulai dari kecil, agar terbiasa saat sudah dewasa, agar terbiasa saat sudah dewasa. Karena memang al-ilmu fi as-sighar kan naqshi 'ala al-hajar, menuntut ilmu di masa kecil
ataupun juga membiasakan ilmu di masa kecil itu seperti memahat pada batu, maka dia akan terus senantiasa membekas pada batu kalau seandainya seseorang mengerjakannya saat masih kecil. Fala nulbisuha al-qasira min ath-thiyab, maka kita tidak memakaikan kepada anak perempuan pakaian-pakaian yang pendek. Walal bintal wal qamis bimufradihima li'annahu tashabbuhun birrijali wal kuffar, dan tidak memakaikan celana dan juga baju dengan salah satu dari keduanya, jadi tidak tersambung, karena hal tersebut menyerupakan diri dengan laki-laki dan orang-orang kafir. Di sini Syekh menyebutkan larangan. Yang pertama, tidak memakai pakaian pendek bagi perempuan. Maksudnya pendek di sini berarti pakaiannya tidak menutup aurat. Ya, pakaiannya tidak menutup aurat secara keseluruhan. Dan ini salah satu dalil, dan ini salah satu hal yang terlarang dalam agama, dan dalilnya adalah akan ada dua golongan dari penghuni neraka yang belum pernah dilihat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu dari dua golongan tersebut, nisaun kasiyat ariyat, wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang ini, salah satu tafsirannya adalah memakai pakaian tetapi tidak menutup seluruh pakaiannya, tidak menutup seluruh tubuhnya, maksud saya. Ya. Kemudian tidak juga memakai pakaian celana dan baju yang tidak tersambung. Maksudnya adalah pakaian yang seperti baju kemudian ada celananya. Jadi antara baju dan celana dipisahkan. Menurut Syekh, ini termasuk daripada menyerupakan diri dengan laki-laki dan orang-orang kafir. Apakah ini juga berlaku apabila seorang wanita muslimah di hadapan mahramnya, suaminya, ataupun laki-laki yang merupakan mahramnya lainnya? Maka para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, adapun pakaian di hadapan suami, maka ini tidak ada batasannya. Suami berhak untuk melihat seorang istri dengan pakaian apapun. Adapun jika di hadapan laki-laki selain suami, maka hendaknya dia berpakaian pakaian yang layak dan tidak merupakan dirinya dengan laki-laki ataupun dengan orang-orang kafir. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, wa sababun li fitnati syababi wal ighra, dan tidak memakai dan hal itu juga merupakan penyebab godaan bagi para pemuda
laki-laki, dan juga penyebab seseorang terperdaya. Jadi seorang perempuan yang memakai pakaian yang ada belahannya, maksudnya ada perbedaan antara pakaian celana dengan pakaian baju, maka ini bisa menyebabkan godaan bagi para pemuda dan bisa menyebabkan keterperdayaan. Wa alaina an na'muraha biwad'i mindil ay ghita' ala ra'siha mundu as-sabi'ah min umriha. Kemudian Syekh mengatakan hendaklah kita memerintahkan anak perempuan tersebut untuk meletakkan kain, yaitu penutup kepala, di atas kepalanya ketika sudah berumur 7 tahun. Wa bitaghtiyati wajhiha indal bulugh, dan memakai atau menutup wajahnya saat sudah baligh. Wa bil libasil aswad as-satir at-tawil al-fadfad alladhi yahfadhu syarafaha, dan memakai pakaian yang berwarna hitam yang menutupi tubuhnya, yang panjang, lebar, yang menjaga kemuliaannya. Wa hadzal Qur'anul Karim yunadil mu'minat jami'an bil hijab, dan Al-Quran Al-Karim memanggil wanita-wanita beriman seluruhnya untuk berhijab. Allah berfirman, ya ayyuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alayhinna min jalabibihin dzalika adna an yu'rafna fala yu'dzain wa kana Allahu ghafurar rahima. Yang artinya, wahai Nabi, katakanlah untuk istri-istrimu, wanita-wanita ataupun anak-anak perempuanmu, dan wanita-wanita yang beriman, hendaklah mereka memanjangkan jilbab-jilbabnya. Yang demikian itu lebih mudah untuk dikenali, maka akhirnya mereka tidak akan ada yang mengganggunya. Yang dimaksud dengan lebih mudah dikenali adalah seorang wanita muslimah yang memakai jilbab, maka itu berarti dia adalah wanita muslimah yang merdeka. Wanita muslimah yang merdeka. Sedangkan wanita muslimah yang tidak memakai jilbab, maka disangka itu adalah bukan dari wanita yang merdeka. Maka jangan sampai seseorang tidak berjilbab, karena yang tidak berjilbab hanyalah budak. Nah, begitu. Itu maksud dari ayat tersebut. Ya. Kemudian para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tadi lalu penulis mengatakan wa yanhallahu taala al-mu'minat 'anit tabarruj was-sufur fayaqul wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan Allah Subhanahu wa taala melarang wanita-wanita beriman untuk bertabarruj dan menampakkan keindahan, kecantikan, perhiasan. Allah berfirman, dan janganlah para wanita bertabarruj sebagaimana tabarrujnya wanita jahiliyah dahulu bertabarruj. Dalam surah Al-Ahzab disebutkan demikian. Baik. Kita akan bahas beberapa poin yang disebutkan dalam poin yang pertama ini, yaitu apa hukum memakai pakaian yang
yang pendek bagi seorang wanita muslimah? Maka jawabannya adalah wanita muslimah diharamkan untuk memakai pakaian yang pendek. Akan tetapi wanita muslimah wajib untuk memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Ya. Wajib bagi wanita muslimah memakai pakaian yang menutupi seluruh tubuhnya. Dalil yang menunjukkan akan hal ini adalah Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an tentang hal tersebut. Di antaranya yang kita baca tadi ayatnya. Ya ayuhan nabi qul li azwajika wa banatika wa nisaika wa banatika wa nisa'il mu'minin yudnina 'alaihinna min jalabibihin. Wahai nabi, katakanlah untuk istri-istrimu, anak-anak perempuanmu dan wanita-wanita beriman, hendaklah mereka memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Nah, para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, memanjangkan jilbab-jilbabnya adalah kata Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, ulama Islam ahli tafsir generasi keempat Hijriah. Beliau berkata, la tatashabbahna bil ima fi libasihin. Janganlah kalian menyerupakan diri wahai para perempuan dengan budak-budak di dalam pakaian mereka. Idza hunna kharajna min buyutihinna li hajatihinna fakashafna syu'urahunna wujuhahunna. Jika para budak-budak wanita tersebut keluar dari rumah-rumah mereka untuk keperluan mereka, ya, untuk keperluan mereka, maka mereka membuka rambut-rambut mereka dan wajah-wajah mereka. Walakin liyudnina 'alaihinna min jalabibin. Akan tetapi hendaklah kalian wahai wanita-wanita muslimah yang merdeka memanjangkan jilbab-jilbab mereka, li'alla ya'ridha lahunna fasiq, agar tidak ada yang mengganggu dari orang-orang fasik terhadap wanita-wanita beriman merdeka tadi. Wa idza alima annahunna harair bi'adhan min qaul, karena orang-orang fasik kalau mengetahui itu adalah orang merdeka, maka mereka tidak akan mengganggu dengan ucapan-ucapan. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah. Nah, sekarang yang dimaksud dengan memanjangkan jilbab itu bagaimana? Disebutkan oleh Imam Abu Ja'far Muhammad bin Jarir At-Tabari, faqala ba'dhum, sebagian ulama berpendapat, huwa an yughattina wujuhahunna wa ru'usahunna, yang artinya yaitu hendaklah para wanita tersebut menutupi wajah mereka, kepala mereka. Fala yubdina minhunna illa 'ainan wahidah. Agar tidak memperlihatkan para wanita tersebut dari mereka kecuali cuma satu mata saja. Ya, dan ini pendapat Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Kemudian juga ini adalah pendapat dari Abidah As-Salmani. Ya. Kemudian ini juga pendapat dari Ibnu Aun, seorang tabi'i, Abdullah bin Aun, yaitu walabisaha indana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qala Muhammad walabisaha indi Abidah. Qala Ibnu Aun biridaihi fataqanna'a bihi faghatta anfahu wa 'ainahu al-yusra, yaitu dengan surbannya dicontohkan, kemudian dia menutupi wajahnya
dan hidungnya ya, dan mata kirinya. Jadi yang melihat hanya mata kanan. Wa akhraja 'ainahul yumna, dan dia keluarkan mata kanannya, yaitu tidak ditutupi. Wa adna ridaahu min fawq hatta ja'alahu qariban min hajibihi aw 'adal hajib. Dan dia menjulurkan jilbabnya dari atas sampai dia dekat dengan hajib. Hajib ini adalah alis, atau dia menutupkan di atas alisnya. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu adalah tafsiran dari Abidah As-Salmani. Kemudian di sana juga ada tafsiran dari Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma. Yudinina alaihinna min jalabibihin, hendaknya para wanita memanjangkan jilbab-jilbab mereka. Wa idna'ul jilbab an taqna'a an tuqanni'a wa tashuddahu ala jabiniha. Hendaklah dia menutupi wajahnya dan mengikatnya dengan keras di atas jabin. Jabin itu adalah dahi. Ya. Nah, ini dalil yang pertama yang menunjukkan bahwa wajib untuk menutup seluruh tubuh dan diharamkan memakai pakaian yang pendek. Ya, diharamkan memakai pakaian yang pendek. Nah, dan di sana banyak perkataan atau hadis-hadis Rasul SAW dan perkataan ulama salaf tentang bahwa wajib untuk menutup dahi, kemudian alis, ya. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kita ambil dalil yang kedua yang menunjukkan bahwa seorang wanita muslimah wajib untuk memakai pakaian yang panjang dan tidak pendek. Ya. Baik. Para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang kedua adalah surat Al-Ahzab ayat 32-33. Ya nisa an-nabi lastunna ka ahadin minan nisa ittaqaytunna fala takhda'na bil qawl fayatma'a alladhi fi qalbihi marad wa qulna qawlan ma'rufa wa qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula. Wahai istri-istri Nabi, kalian tidak seperti salah seorang di antara para wanita jika kalian bertakwa. Maka janganlah di antara kalian melemah lembutkan ucapan yang menyebabkan orang-orang yang di dalam kalbunya terdapat penyakit akan tamak menginginkan kalian. Dan ucapkanlah ucapan yang baik, dan diamlah kalian di dalam rumah-rumah kalian, dan janganlah kalian bertabarruj. Janganlah kalian bertabarruj dengan tabarruj seperti wanita jahiliyah yang pertama. Menjadi inti pembicaraan di sini adalah qarna fi buyutikunna wa la tabarrajna tabarrujal jahiliyah. Janganlah kalian berdandan sebagaimana dandanan wanita jahiliyah yang pertama. Bagaimana wanita jahiliyah berdandan? Ya, apa hubungannya dengan pakaian pendek tadi? Imam Qatadah bin Da'am As-Sadusi, seorang ahli tafsir di generasi tabi'i, berkata, "Ai idza kharajtunna min buyutikunna kanat lahunna misyah wa takassur wa taghannuj." Wanita-wanita jika keluar dari rumah-rumah mereka, maka
wanita-wanita tersebut memiliki tata cara jalan yang melenggak-lenggok. Nah, itu adalah kebiasaan kaum jahiliyah generasi pertama. Fanahahumullah an dzalik. Maka Allah Subhanahu wa taala melarang akan hal tersebut. Kemudian para ikhwan dirahmati Allah, dan disebutkan bahwa oleh Imam Al-Mufassirin Abu Ahmad Muhammad Ibnu Jarir At-Tabari bahwa qila inna tabarruj huwa izharul zina. Dia mengatakan tabarruj adalah memperlihatkan perhiasan. Wa ibrazul mar'ah mahasinaha lirrijal. Dan seorang wanita memperlihatkan keindahannya, kebagusannya, kecantikannya, ya, di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Saya sering mengatakan kecantikan wajahnya, make upnya, kebagusan rambutnya, kemudian kemolekan tubuhnya, kemulusan kulitnya, keindahan pakaiannya. Nah, ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Taib, itu yang disebut dengan tabarruj. Nah, di sana ada lagi pengertian dari tabarruj. Ya, di antaranya yaitu yang dikatakan oleh Imam Mujahid rahimahullah. Kanatil mar'ah tatamashsha baina aydil qaum fadzalika tabarrujul jahiliyah. Yang artinya adalah para perempuan berjalan-jalan di hadapan laki-laki yang bukan mahram. Maka yang demikian itu adalah tabarruj di generasi pertama. Tabarruj di generasi yang pertama. Kemudian dikatakan juga oleh Imam Al-Qurtubi rahimahullahu ta'ala, sebentar. Nah, ini dikatakan oleh Abu Hayyan bahwa kana da'bul jahiliyah an takhrujal hurrah wal amah makshufatayil wajh fi dir'in wa khimar. Adalah kebiasaan wanita jahiliyah keluar, baik dia itu wanita merdeka atau wanita budak, keluar dalam keadaan kedua-duanya terbuka wajahnya dalam baju kurung dan juga penutup kepala. Nah, ini gambaran wanita jahiliyah ketika bertabarruj. Ada lagi disebutkan oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar dalam kitabnya Fathul Bari dari Al-Fara bahwa kanu fil jahiliyah tusdilul mar'atu khimaraha min waraiha. Adalah wanita jahiliyah menjulurkan kain yang menutup kepalanya dari belakangnya. Jadi yang tidak ditutup di sini, di belakang. Wa takshifu ma qaddamaha, dan membuka apa yang ada di depannya. Fa umirna bil istitar, maka kita diperintahkan untuk menutup diri lebih. Ini para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ada lagi perkataan dari Uqatil bin Hayyan rahimahullah bahwa seorang perempuan meletakkan khimarnya di atas kepalanya,
wala tashudduha, dan dia tidak mengikatnya di sini, fayuwariya qalaidaha, maka ia terlihatkan kalungnya, kemudian antingnya, dan yang seterusnya. Dan itu adalah kebiasaan wanita jahiliyah di generasi pertama. Nah, itu semua tidak diperbolehkan. Ya. Ini menunjukkan bahwa wanita tidak diperbolehkan memakai pakaian yang pendek. Yang pendek. Ada pemandangan, saya baru diberitahu oleh keluarga, yaitu istri saya, bahwa sebagian perempuan kadang memakai celana pendek, tapi kemudian memakai celana legging, kemudian memakai kaos ataupun sweater, lalu setelah itu pakai jilbab dalam rangka berolahraga. Maka ini pakaian pendek, meskipun dibalut dengan legging pahanya dan betisnya, tetap tidak diperbolehkan. Ya, ini pada ikhwan dirahmati Allah. Kemudian dalil yang ketiga yang menunjukkan bahwa tidak diperbolehkan memakai pakaian-pakaian yang pendek, yaitu Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah An-Nur ayat 30-31, wala yubdina zinatahunna, dan tidaklah seorang perempuan menampakkan perhiasan-perhiasan illa li bu'ulatihinna wa abaihinna, kecuali untuk suaminya, bapak suami atau bapak mertua, ya, bapak istri atau bapak mertua atau anak laki-laki atau keponakan, maka ini wajib untuk dipanjangkan dan tidak menampakkan perhiasan. Nah, termasuk daripada menampakkan perhiasan adalah seorang perempuan yang memang dia tidak memperhatikan auratnya, yang berpakaian yang pendek, yang gitu. Itu dari tadi kita membicarakan kata-kata pendek. Dan masih banyak lagi dalil-dalil yang lain yang menunjukkan tentang tidak berpakaian pendek bagi para perempuan muslimah. Kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, di sini disebutkan tidak memakaikan pakaian al-bintal dan al-qamis. Bintal adalah celana yang agak lebar bawahnya. Al-qamis seperti ini. Baju-baju koko itu juga disebut dengan al-qamis. Tidak mengajarkan kepada anak-anak perempuan untuk memakai bintal, yaitu celana, dan juga qamis, baju dengan sendirinya, karena itu merupakan tasyabbuhur birrijal wal kuffar, menyerupakan diri dengan laki-laki dan orang-orang kafir. Nah, kemudian para ikhwan yang dirahmati oleh Allah, lalu di sini disebutkan oleh penulis bahwa hendaklah saat umur 7 tahun meletakkan khimar. Khimar adalah kain yang menutup rambut kepala. Nah, ibu-ibu biasanya pakai ciput. Ciput itu termasuk daripada khimar. Dan itu tidak mencukupi sebagai jilbab. Kemudian setelah itu baru ibu pakai jilbab. Jilbab itulah yang disebut dengan khimar. Khimar adalah menutup seorang perempuan di Indonesia terutama menutup rambut kepalanya dengan jilbab tadi.
yang dalam bahasa Al-Quran adalah khimar. Nah, kemudian setelah itu baru memakai jilbab. Jilbab adalah kain yang lebar yang menutupi seluruh tubuh wanita muslimah. Nah, ini para ikhwan dirahmati oleh Allah. Kemudian kita ingin bahas tentang tabarruj. Ya, kita ingin bahas tentang tabarruj. Pada ikhwan yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pengertian tabarruj, ya, disebutkan oleh para ulama rahimahullah, diantaranya oleh Imam Muhammad bin Jarir At-Tabari. Beliau mengatakan bahwa at-tabarruj secara bahasa adalah ibda'ul mar'ah zinatah. Seorang wanita memperlihatkan keindahannya atau perhiasannya. Wa izharu wajhiha. Dan seorang wanita memperlihatkan wajahnya. Wa mahasin jayyidiha lirijal. Dan hal-hal yang baik dari anggota tubuhnya bagi laki-laki yang bukan mahramnya. Nah, itulah yang disebut dengan tabarruj. Seorang wanita memperlihatkan keindahannya, kecantikannya, dan memperlihatkan wajahnya, dan keindahan yang sangat baik untuk para lelaki yang bukan mahramnya. Dan setiap apa saja yang mengundang syahwat, maka jika itu tidak dilakukan untuk suami, itu adalah termasuk daripada tabarruj. Nah, itu secara bahasa. Adapun secara istilah syariat, kita ambil dari perkataan Imam Ibnu Jarir At-Tabari, izharuz zinah wa ibrazul mar'ah limahasiniha. Seorang perempuan memperlihatkan keindahan, perhiasan, dan kebagusan rupanya. Ini para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi intinya tabarruj adalah memperlihatkan kecantikan wajah, keindahan make up wajah, atau perhiasan yang ada pada wajah. Itu salah satu ringkasan dari tabarruj. Kemudian tabarruj juga adalah memperlihatkan anggota tubuh, baik itu yang berkaitan dengan atas anggota tubuh ataupun bawah dari anggota tubuh. Baik itu kulit, indah kulitnya, bentuk tubuhnya. Nah, kalau sudah kita pahami itu, apa bahayanya tabarruj? Yang pertama, tabarruj adalah maksiat kepada Allah dan Rasulnya. Karena Allah memerintahkan untuk tidak bertabarruj. Rasulullah SAW memerintahkan untuk tidak bertabarruj. Maka siapa yang bertabarruj berarti dia bermaksiat kepada Allah dan Rasulnya. Rasulullah SAW bersabda dari hadis Abu Hurairah radhiyallahu an, "Man ata'ani dakhala jannah, wa man asani faqad aba." Siapa yang mentaatiku maka ia masuk ke dalam surga. Dan siapa yang bermaksiat kepadaku maka sungguh ia telah enggan. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dalil yang lain yang menunjukkan bahwa tabarruj adalah maksiat kepada Allah dan Rasulnya, yaitu perkataan dari Muawiyah bin Abi Sufyan
ketika beliau di negara Hims dan beliau berkhutbah. Di dalam khutbahnya disebutkan 7 perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Dan sesungguhnya aku akan menyampaikannya. Dan aku tidak akan melarangnya. Yang pertama yaitu nauh, terlalu berlebih-lebihan saat kematian. Yang kedua syair saat sedih. Yang ketiga at-tasawir, gambar-gambar makhluk hidup. Ya. Wat tabarruj, dan bertabarruj. Nah, ini dia. Ya, 7 perkara yang sangat dilarang oleh Rasulullah SAW. Kemudian yang ke-6 atau yang kelima adalah juludus sifat, yaitu kulit-kulit binatang buas, wadzahab wal harir, dan emas serta sutra. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ada penjelasan dari Imam As-Suyuti rahimahullah. Beliau mengatakan, "Wa tabarruj biz-zina ay idharuha lin-nas al-ajanib." Bertabarruj dengan menampakkan keindahan, maksudnya adalah memperlihatkan untuk manusia yang asing, yang bukan mahramnya. Dan inilah yang tercela. Adapun untuk suami maka tidak mengapa. Ya. Untuk suami, seorang istri berdandan untuk suami, maka ini tidak mengapa. Nah, itu dalil menunjukkan bahwa bahayanya tabarruj. Yang kedua, tabarruj adalah dosa besar yang membinasakan. Bahwa dalam hadis riwayat Imam Ahmad, ada seorang sahabat Rasulullah SAW, Umaymah binti Ruqayqah, menemui Rasulullah SAW, ingin membaiat Rasulullah SAW. Kata Rasulullah SAW, aku akan baiat engkau agar tidak mensyirikkan Allah, tidak mencuri, tidak berbuat zina, tidak membunuh istri, anak, dan tidak mendatangkan kedustaan, ya, di antara 2 tangan dan 2 kaki. Lala tanuhi, dan janganlah kalian melakukan niyah terlalu berlebih-lebihan di dalam meratapi kematian seseorang. Wala tabarrajna tabarrujal jahiliyatil ula, dan janganlah kalian bertabarruj sebagaimana wanita jahiliyah dahulu bertabarruj. Nah, ini menunjukkan pada ikhwah diharamkan bertabarruj. Yang ketiga yaitu tabarruj mendatangkan laknat, diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana hadis riwayat Imam At-Tabarani bahwa Abdullah bin Umar radhiyallahu anhu bercerita, Rasulullah SAW bersabda, "Sayakunu fi akhir ummati nisa'un kasiyat 'ariyah." Akan terjadi di akhir umatku wanita-wanita yang memakai pakaian tetapi telanjang. Ala ru'usihinna ka'asnimatil bukht. Il'anuhunna fa innahunna mal'unat. Yang artinya di atas kepala-kepala mereka seperti budak-budak onta. Maka orang-orang terus mengatakan, laknatlah mereka, sesungguhnya mereka adalah wanita-wanita yang terlaknat. Para ikhwah yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan bahwa tabarruj menyebabkan seseorang dilaknat dan diusir dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang keempat, tabarruj termasuk daripada sifat penghuni neraka. Kemudian yang kelima, tabarruj adalah kegelapan. Kegelapan pada
ke lapangan. Imam At-Tirmidzi rahimahullah ta'ala berkata, Mathalur rafilah fi zina fi ghairi ahliha kamathil dhulma yawmal qiyamah la nura laha. Perumpamaan ar-rafilah. Rafilah artinya adalah yang tidak di sini disebutkan itu yang tarfulu fi thawbiha, tatabakhtar, maksudnya menyombongkan diri dengan pakaiannya. Perumpamaan wanita menyombongkan diri dengan pakaiannya di dalam perhiasan, sebagaimana hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam. Mathalur rafila fi zina, perumpamaan seorang wanita di dalam perhiasannya, ya, fi ghairi ahliha, yang bukan pada suaminya. Ini tidak boleh. Maka ancamannya kamathali dhulmah yaumal qiyamah la nura laha, seperti kezaliman pada hari kiamat dan tidak ada cahaya untuknya. Nah, ini bahaya bertabarruj. Ya. Yang keenam, tabarruj adalah kemunafikan. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Wa syarru nisaikum al-mutabarrijat al-mutakhayyilat." Wanita-wanita kalian yang paling terburuk adalah wanita yang memperhatikan penampilan dan senantiasa al-mutakhayyilat, yang banyak menghayal. Mereka adalah orang-orang munafik. Mereka tidak masuk ke dalam surga dari mereka kecuali wahunal munafiqat, dan mereka ada wanita-wanita munafik, tidak masuk ke dalam surga dari mereka kecuali seperti burung gagak al-asam, burung gagak yang berparuh merah dan juga kakinya merah, dan itu sangat jarang. Ini menunjukkan yang keenam, tabarruj adalah kemunafikan. Yang ketujuh, tabarruj adalah perbuatan keji, dikejikan oleh akal dan syariat. Ya, dikejikan oleh akal dan syariat. Yang kedelapan, tabarruj adalah menghancurkan dan menghinakan nama baik seseorang yang bertabarruj. Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda dalam hadis riwayat Imam Ahmad, "Ayyuma imra'ah wada'at thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha faqad hatakat sitra ma bainaha wa bain Allah azza wa jalla." Wanita mana saja, wanita mana saja meletakkan pakaiannya di selain rumah suaminya, maka sungguh dia telah menghancurkan benteng antara dia dengan Allah azza wa jalla. Nah, dan yang kesembilan, tabarruj adalah kebiasaan iblis. Seperti kisahnya Adam dan Hawa, yang mengganggu adalah iblis. Dan tabarruj adalah kebiasaan-kebiasaan kaum Yahudi dan Nasrani. Nah, tabarruj adalah kebiasaan wanita jahiliyah. Nah, kemudian para ikhwan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, tabarruj adalah keburukan yang sangat besar. Nah, ini beberapa hal yang berkaitan dengan tabarruj. Ya. Nah. Kemudian penulis mengatakan, sebentar ya.
Baik. Ya. Nah, itulah yang disebut dengan tabarruj jahiliyah. Ya, itulah yang disebut dengan tabarruj jahiliyah, dan itu juga ancaman-ancaman yang sudah disebutkan tadi. Taib, yang kedua, taswiyatul aulad an yaltazima kullu jinsin bilibasihil khas liyatamayyaza an jinsil akhar. Memberikan wasiat kepada anak-anak agar senang berpakaian yang memang pakaian daerah sini, yaitu ini di Arab Saudi beliau. Wa an yabta'idu an libasil ajanib wa azyaihim kal bintal ad-dayyiq, dan menjauhi dari pakaian-pakaian orang-orang yang bukan Islam, dan juga dari pakaian-pakaian yang khusus bagi orang kafir, seperti celana yang ketat dan selainnya dari kebiasaan-kebiasaan yang berbahaya. Nah, itulah yang disebut dengan tabarruj. Tabarruj. Jadi dia dosa besar, dia sangat berbahaya. ففي الحديث الصحيح لعن النبي صلى الله عليه وسلم المتشبهين من الرجال وبالنساء والمتشبهات من النساء بالرجال ولعن المخنثين من الرجال ومترجلات من النساء. Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam melarang wanita-wanita menyerupakan dirinya dengan perempuan, dan melarang laki-laki menyerupakan dirinya dengan perempuan. Kemudian di sini disebutkan bahwa Rasul SAW melaknat wanita-wanita yang menyerupakan dirinya dari laki-laki. Laki-laki yang menyerupakan dirinya dengan perempuan dilaknat oleh Allah Subhanahu wa taala, dan sebaliknya wanita-wanita yang menyerupakan dirinya dengan laki-laki. Rasulullah SAW bersabda, "Man tashabbaha biqaumin faqad." Barang siapa yang menyerupakan diri dengan satu kaum, maka dia adalah bagian dari kaum tersebut. Nah, ini kira-kira yang bisa disampaikan tentang tabarruj. Wallahu a'lam. Nah, baik, jazakallahu khairan Ustaz atas ilmu yang disampaikan pada kita semua. Semoga bisa dipahami dengan baik oleh para jemaah semuanya dan bisa diamalkan untuk kesehariannya. Kemudian para ikhwan dan akhwat, kita sekarang memasuki sesi tanya jawab. Silakan jika ada yang ingin bertanya kepada Ustaz secara langsung bisa menekan tombol raise hand, dan jika ingin dibacakan pertanyaannya bisa dituliskan di kolom chat dan dikirimkan kepada kami. Baik, sudah ada yang angkat tangan dari Ibu Yuniati Bandung. Kami persilakan Ibu untuk bertanya langsung kepada Ustaz. Silakan Ibu. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Pak Ustaz semoga Pak Ustaz dan keluarga selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Saya izin bertanya Pak Ustaz, dengan kan sekarang tuh para awat-awat kan banyak ya Pak Ustaz yang suka menyerupai para ikhwan, khususnya para bapak-bapak. Nah, itu banyak misalnya pakai celana panjang. Itu kan sebetulnya kalau di dalam kitab itu sebetulnya tidak boleh sih, boleh, tapi jangan terlalu sering gitu Pak Ustaz. Itu misalnya misalnya nih seperti saya tuh sedang sakit ya Pak Ustaz, itu kan saya sudah memakai baju panjang, pakai celana panjang, itu apakah diperbolehkan apa enggak sih Pak Ustaz? Kalau katanya harus di dalam pakaian itu Pak Ustaz, kalau memakai celana panjang, apa gimana Pak Ustaz? Bismillah, alhamdulillah. Saya ingin meringkas pertanyaan Ibu ya. Apa hukum seorang wanita memakai pakaian dan kemudian setelah itu dibaluti dengan daster? Cukup begitu ceritanya Ibu. Pertanyaannya cukup seperti itu. Jadi kita ini karena dan ini pendidikan ya Bu ya, bukan
merendahkan satu dengan yang lain. Ini pendidikan, karena kita ini kadang jarang di majelis ilmu, akhirnya sampai tata cara bertanya pun juga wajib kita didikkan kepada jamaah kaum muslim. Jadi apa hukum wanita memakai celana panjang kemudian dilapisi dengan baju, daster atau sarung atau yang semisalnya? Maka jawabannya adalah tidak mengapa, ya, asalkan itu di hadapan laki-laki yang merupakan mahramnya. Adapun di hadapan selain laki-laki yang bukan mahramnya, maka tidak diperbolehkan, ya, dan itu termasuk daripada tabarruj. Tetapi jika dia memakai celana yang lebar, kemudian setelahnya dia memakai baju gamis, abaya yang lebar juga, maka ini tidak mengapa. Jadi yang terlarang itu adalah celana yang menyerupakan diri dengan pakaian laki-laki. Wallahu a'lam. Nah, dan penanya-penanya selanjutnya saya berharap bertanya, tidak bercerita. Silakan. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita lanjut ke pertanyaan berikutnya. Kita berikan kesempatan untuk Ibu Dewi untuk bisa bertanya kepada Ustaz. Silakan Ibu Dewi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, kebetulan Ana seorang PNS dan kadang-kadang kalau dinas itu bisa sekamar sama perempuan yang non muslim kalau dinas di luar. Kemudian yang ingin Ana tanyakan, batasan aurat antara kita wanita muslimah dengan wanita ahli kitab itu apakah menutup sempurna ataukah ada batasan-batasan tertentu seperti kita terhadap sesama wanita muslimah? Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik Ibu Dewi atas pertanyaannya. Saya ringkas pertanyaannya ya Bu Dewi. Apa hukum seorang wanita muslimah di hadapan wanita kafirah ahlul kitab? Atau bagaimana hukum aurat wanita muslimah di hadapan wanita ahlul kitab? Maka tidak perlu untuk menyebutkan saya PNS, saya sedang kamar, saya itu. Saya ingin mendidik ya agar bisa bertanya di dalam majelis ilmu. Karena kita ini di Indonesia kadang-kadang majelis ilmunya kan tablik akbar, kajian umum yang memang jarang untuk pendidikan bagaimana tata cara bertanya. Jadi apa hukum wanita muslimah atau aurat wanita muslimah di hadapan wanita ahlul kitab? Cukup, sudah seperti itu. Ya, maka jawabannya adalah wanita muslimah auratnya di hadapan wanita kafirah ahlul kitab ataupun musyrikah adalah seperti di hadapan wanita muslimah lainnya. Apa batasan aurat wanita muslimah di hadapan wanita muslimah lainnya? Batasannya adalah selain aurat yang besar. Ya, selain aurat yang besar. Artinya yang tidak boleh terlihat hanya aurat yang besar, kubul dan dubur. Nah, lalu apa dalilnya? Dalilnya ada dalam surat An-Nur ayat 30. Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang seorang wanita muslimah, wala yubdina zinatahunna, dan janganlah wanita-wanita muslimah
memperlihatkan perhiasan mereka, illa ma dhahara minha, kecuali yang biasa terlihat. Di dalam lanjutan ayat, illa li bu'ulatina, kecuali untuk suaminya atau bapak istri atau bapak mertua atau anak laki-lakinya atau anak suaminya yaitu anak tiri atau saudara laki sang perempuan atau keponakan sang perempuan atau nisaihinna atau wanita-wanita mereka. Nah, inilah dalil yang menunjukkan bahwa seorang wanita muslimah di hadapan wanita kafir ahlul kitab, maka auratnya sama di hadapan seperti wanita muslimah, yaitu aurat yang hanya ditutup adalah kubul dan dubur. Lalu Ustadz, bolehkah ketika dia menerima tamu tanpa busana, cuma pakai pakai celana dalam saja? Maka jawabannya, tidak patut itu dilakukan oleh seorang wanita muslimah. Ya, beda pembicaraan tentang batasan aurat dengan batasan menerima tamu. Nah, begitu ya. Wallahu a'lam. Silahkan bertanya, tidak cerita. Ya Ustaz, alhamdulillah jazakallahu khairan Ustaz atas jawabannya. Kita beralih dulu Ustaz ke pertanyaan yang masuk di kolom chat. Nah, coba bacakan yang masuk. Pertanyaan dari Abdullah Ustaz. Assalamualaikum Ustaz, saya mau tanya, apa saja batasan berdandan untuk laki-laki agar tidak tabarruj, dan apakah larangan tabarruj ini berlaku untuk laki-laki? Bismillah, alhamdulillah. Tabarruj hanya berlaku untuk perempuan. Adapun batasan laki-laki tidak berdandan, laki-laki berpakaian yang baik. Wallahu a'lam. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita lanjutkan ke penanya yang sudah angkat tangan. Sudah ada Ibu Iga Islami Perancis. Silakan Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya ingin bertanya, apakah memakai bros termasuk tabarruj, Ustaz? Terima kasih. Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, amma ba'd. Bros fungsinya adalah untuk mengikat atau untuk meletakkan sesuatu agar jilbabnya tertutup rapi atau terlihat rapi. Maka ini tidak mengapa, asalkan brosnya tidak barang yang menunjukkan kepada perhiasan. Ya, kalau brosnya beling-beling, kemudian sangat mengkilat, menawan, maka jauhi. Biasakan pakaian yang membuat perempuan itu indah, cantik hanya di hadapan suami. Laki-laki yang sah untuk melihat seorang perempuan hanya di hadapan suami ataupun mahram-mahramnya. Bahkan mahram-mahramnya pun tidak sevulgar di hadapan suami. Wallahu a'lam. Jazakillah khairan Bu atas pertanyaannya. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Allah sallallahu alaihi. Kita lanjutkan nanya berikutnya. Kita coba bacakan yang dari kolom chat. Iman Mahfud di luar tema. Bismillah, izin bertanya Ustaz, bagaimana agar semua hal ditolong Allah dan dimudahkan? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa wala, amma ba'd. Yang pertama berdoa. Ad-du'a miftahu kulli khair, kata para ulama. Doa kunci segala kebaikan. La yaruddul qadha'a illa ad-du'a. Tidak ada yang mengubah takdir kecuali doa. Berdoalah kepada Allah. Kemudian yang kedua, memperbanyak istighfar. Faqultu astaghfiru rabbakum innahu kana ghaffara yursilis samaa'a 'alaikum idrara wa yumdidkum bi amwal wa banin wa yaj'al lakum jannat wa yaj'al lakum anhara ma lakum la tarjuna lillahi waqara.
ya, berdoalah kepada Allah dan beristighfarlah kepada Allah SWT. Maka istighfar itu akan menurunkan hujan yang lebat, memberikan kekuatan pada harta, anak, istri. Ya. Berdoalah kepada Allah dan beristighfarlah. Kemudian yang ketiga bertawakal, bertakwa kepada Allah. Waman yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Barang siapa bertakwa kepada Allah, niscaya Allah akan menjadikan untuknya jalan keluar dan memberikan rezeki dari arah yang tidak sangka-sangkanya. Kemudian yang keempat, agar selalu ditolong Allah, wa anna nasra ma'as sabri, dan bersabarlah, sesungguhnya pertolongan bersama dengan kesabaran. Ya. Wa annal faraja ma'al karb, dan bersabarlah karena pertolongan, dihilangkan musibah itu setelah datang kemuliaan. Wallahu a'lam. Nah. Baik, jazakallahu khairan atas jawabannya. Wa sallallahu alaihi. Kita lanjutkan penanya berikutnya yang sudah angkat tangan. Kami persilakan untuk Bapak Abdi Yakin. Silakan Bapak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ustaz, saya ingin bertanya, dan ini pertanyaannya agak lumayan banyak gitu ya. Yang pertama, apakah hukum cadar bagi wanita itu apakah sunnah atau wajib, Ustaz? Khilaf di antara para ulama. Ada yang mengatakan wajib, ada yang mengatakan sunnah, dan saya lebih condong kepada pendapat hukum cadar ijma' para ulama disyariatkan. Hukum cadar ijma' para ulama dianjurkan. Hukum cadar ijma' para ulama itu adalah pakaian wanita muslimah. Hukum cadar ijma' para ulama itu adalah pakaian wanita-wanita di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari mulai istri-istri Nabi, anak-anak perempuan Rasulullah, sampai perempuan-perempuan wanita muslimah di zaman Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adapun terjadi khilaf apakah dia wajib ataukah sunnah, ataukah lebih afdal, maka terjadi khilaf di antara ulama. Dan kalau ditanya hukumnya, maka kita katakan hukumnya tidak wajib, karena Rasulullah SAW pernah didatangi oleh seseorang dari Khath'am, wanita Khath'am sangat cantik, maka wanita tersebut tidak menutup wajahnya. Kenapa tahu? Karena Al-Fadl ibn Abbas yang dibonceng oleh Rasulullah SAW, beliau sangat melihat perempuan tersebut sampai kata Rasulullah SAW, sampai Rasulullah SAW memalingkan wajahnya, dan beliau bersabda, innama lakal ula wa laysat lakal tsaniyah. Sesungguhnya pandangan pertama itulah milikmu kalau tidak sengaja, dan bukan milikmu yang kedua, ketiga, dan terus-terusan. Wallahu a'lam. Nah, lalu yang kedua, Ustaz, bagaimana hukumnya perempuan-perempuan yang bekerja di kepolisian, di TNI, di instansi-instansi pemerintahan yang pakaiannya tuh mereka berkerudung, tapi kerudungnya itu cuma sampai leher. Kadang-kadang badan mereka membentuk badan mereka gitu. Itu bagaimana satu hukumnya? Hukumnya sama dengan wanita-wanita muslimah lainnya, yaitu menutup berpakaian dengan 8 syarat pakaian. Yang pertama, harus menutup seluruh tubuhnya kecuali wajah dan kedua telapak tangan, menurut pendapat sebagian ulama.
Yang kedua, tidak ketat. Yang ketiga, tidak tipis menerawang transparan. Yang keempat, tidak memakai minyak wangi di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya. Yang kelima, tidak menyerupai pakaian wanita-wanita kafir. Yang keenam, tidak menyerupai pakaian pakaian laki-laki. Yang ketujuh, tidak merupakan pakaian yang syuhrah, terlalu mencolok, ya, karena warnanya atau karena bentuknya. Kemudian yang kedelapan adalah pakaian tersebut tidak boleh terkena minyak wangi. Nah, jika pakaian wanita muslimah seperti itu, maka berarti selain itu adalah bukan pakaian wanita muslimah. Maka wajib dia menutup auratnya. Wallahu a'lam. Lalu satu pertanyaan lagi, Ustaz. Bagaimana saya seumpama ingin mendirikan sekolah dan memilih mendesain pakaian olahraga untuk anak-anak putri, itu bagaimana, Ustaz? Saran dari antum gitu. Pakaian putri jika dipakai di hadapan para putri, maka selayaknya pakaian putri, ya, tidak memperlihatkan aurat yang besar, tidak seseorang mudah untuk terbuka auratnya, ya, seperti itu. Pakaiannya seperti pakaian wanita muslimah lainnya. Nah, wallahu a'lam. Oh, berarti mereka pakai training gitu nggak apa-apa, Ustaz, ya? Jika di hadapan laki-laki, yang di hadapan perempuan, maka lebih baik dia tetap memakai rok, karena memakai training ada semacam keserupaan dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Lebih baik hal itu dijauhi. Kecuali kalau dia pakai training besar, kemudian di atasnya lagi memakai rok, maka itu lebih utama. Wallahu a'lam. Jazakumullah khairan, Ustaz. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Assalamualaikum. Jazakallah khairan atas jawabannya. Kita lanjutkan dari pertanyaan di kolom chat dari jemaah di Swedia, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana hukumnya fulana yang masih memakai parfum karena tidak percaya diri tanpa parfum, dipakai sedikit yang lembut wanginya, menurut suami tidak tercium, apakah masih kena dosa tabarruj, Ustaz? Bismillah, walhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man walah, amma ba'd. Ada hadis yang menunjukkan pakaian atau menunjukkan minyak wangi bagi wanita muslimah, ya, minyak wangi bagi wanita muslimah. Dan itu disebutkan di dalam beberapa riwayat bahwa tidak mengapa seorang wanita muslimah untuk memakai pakaian atau minyak wangi, maksud saya, yang tidak terlalu wangi, ya, tidak terlalu wangi. Sebentar. Wanginya perempuan itu jika tidak tercium oleh
laki-laki yang bukan mahramnya, maka ini tidak mengapa. Ya, tetapi jika tercium, maka ini tidak diperbolehkan. Rasulullah SAW bersabda, al-mar'ah idza ista'tarat famarrat bil majlis fahiya kadza kadza. Jika seorang wanita memakai minyak wangi lalu dia melewati orang-orang, maka dia seperti ini, seperti ini. Maksudnya adalah wanita berzina, wanita yang buruk. Ya, kemudian Rasulullah SAW juga bersabda, la tamna'u ima Allah masajid Allah. Janganlah kalian larang budak-budak perempuan Allah untuk pergi ke masjid-masjid Allah Subhanahu wa taala. Dan wal yakhrujna tafilat, hendaklah para wanita keluar tanpa memakai minyak wangi. Ya. Nah, wallahu a'lam. Baik, Ustaz, jazakallahu khairan atas jawabannya. Kita kembali ke penanya yang sudah angkat tangan. Ada dari MT Al-Firdaus, silakan. Silakan. Silakan Pak, Bapak Ibu. Kalau gitu kita alihkan dulu ke pertanyaan berikutnya. Bapak Tarmizi Al-Ashi, silakan Bapak. Kami boleh kakinya dalam menghadiri. Bapak di daerah mana, Pak? Suaranya terputus-putus, Pak. Suaranya terputus-putus, Pak. Tidak bisa saya dengar. Entah internet Bapak yang terputus-putus atau internet saya yang terputus-putus. Konsep sama di Ana juga putus-putus, Ustaz. Kalau mau tetap bertanya silakan di lemah. Mungkin dari MTL. Ini lemah sinyalnya di tempat saya. Atau dari Bapak Tarmizi. Yang bicara Bapak. Baik, saya coba lagi Pak Ustaz. Silakan. Baru jelas ini. Apakah seorang suami boleh mengizinkan istrinya yang memang sudah menopause ikut bersama-sama dengan teman wanitanya menghadiri temu alumni, tapi tempatnya dalam kota, namun nginap semalam? Jazakallahu khairan atas jawaban Pak Ustaz. Apa pertanyaannya, Pak? Belum jelas. Tempat atau Afan izin Pak Ustaz Agung, nanti saya chat aja Pak Ustaz Agung. Iya Bapak, silakan ditulis saja Bapak. Ya, kalau begitu kita kembali ke MT Al-Firdaus mungkin jika sudah bisa terhubung silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Bagaimana seorang akhwat yang sudah bercadar memakai kacamata hitam dan memakai topi? Bagaimana hukumnya, Ustaz? Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah. Untuk kacamata hitam, maka jika memang diperlukan tidak mengapa, Ibu. Untuk topi, lebih baik seorang wanita muslimah menghindari. Lihat kata-kata saya tidak mengharamkan, lebih baik menghindari. Karena kami laki-laki kadang-kadang melihatnya itu sebagai sebuah keindahan. Wah, nyentrik ya perempuan pakai itu, kok cantik ya gitu. Ya seperti itu, Ibu. Meskipun mungkin tujuannya untuk menutup kepalanya ataupun menutup matahari karena saking panasnya di hari-hari ini ya.
Tapi kadang itu kan dipakai bukan hanya untuk menutup itu sinar matahari, tetapi untuk gaya, tren gitu, ataupun fashion. Maka wallahu alam tidak ada dalil yang melarang. Lebih baik dia jauhi karena terlihat anggun, terlihat cantik. Jadi kalau ada laki-laki biasanya suka perempuan-perempuan yang solehah tapi agak maksud saya gimana ya, agak bebas gitu. Dia mungkin menarik nih gitu. Nah itu, jadi seorang perempuan tuh semakin tidak menghadirkan perasaan itu dari laki-laki itu semakin terpuji. Wallahu a'lam. Saya tidak mengharamkan ya. Wallahu a'lam. Apa Ustaz, boleh bertanya lagi yang kedua? Silakan Ibu. Ini Ustaz, bagaimana cara menasihati seorang teman yang suka foto selfie Ustaz? Dan kami sudah pernah mencoba menasihati, tapi beliaunya ini nggak mau terima. Jangan merasa sok paling benar, jangan merasa sok paling suci gitu, jangan. Bagaimana Ustaz? Iya, tetap dinasihati Ibu. Kita jangankan kita Nabi Muhammad SAW dikatakan seperti itu. Tetap dinasihati. Nasihati lewat ayat-ayat Al-Quran, hadis-hadis Rasul. Kalau sudah dinasihati, maka dia masih saja seperti itu, tugas kita selesai. Ya. Tidak bisa kita memaksakan kehendak. Doakan agar dia mendapatkan petunjuk untuk lebih menjaga kesucian wanita muslimahnya, tidak menampakkan foto-fotonya di media sosial. Ya, memang di zaman sekarang ini salah satu yang sangat sulit adalah bermedia sosial. Makanya dari awal kan saya pernah, dan itu video saya tersebar, bahwa tidak boleh seorang wanita muslimah eksis dengan tubuhnya dari bagian manapun. Ya. Tidak boleh eksis karena al-mar'atu aurah, wanita itu aurat. Idza kharajat istashrafa syaitan, jika dia keluar syaitan akan memperindahnya. Wallahu a'lam. Baik, jazakallah atas jawabannya. Lanjut pertanyaan dari Bapak Tarmizi tadi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah dibolehkan seorang suami mengizinkan istrinya yang kebetulan sudah menopause untuk ikut dengan teman-teman wanitanya menginap di acara temu alumni dan kebetulan tempatnya di dalam kota? Jazakallah khair atas jawabannya. Bismillah, alhamdulillah. Jika di dalam kota masih boleh saja seorang wanita muslimah untuk di sebuah tempat, tetapi tentunya dengan mahramnya lebih aman. Ya. Kadang pertemuan-pertemuan reuni seperti ini bisa, kadang ya saya katakan, bisa menyebabkan cikal bakal perselingkuhan, meskipun tidak semuanya. Tapi pertanyaannya secara hukum fikih, wanita muslimah nginep di hotel, hotelnya itu satu daerah, dia tidak memerlukan safar, kan boleh saja, asalkan diizinkan oleh suami. Ya, asalkan diizinkan oleh suami. Kalau suaminya tidak mengizinkan, nggak boleh. Wala takhruj min baiti illa bi'idznih. Tidak boleh seorang istri keluar dari rumahnya kecuali dengan izin suami. Wallahu a'lam. Jazakallah khair atas jawabannya. Masih bisa kita lanjut satu. Silahkan satu aja lagi ya. Baik, satu lagi Ustaz. Pertanyaan dari jamaah Swedia juga Ustaz. Ustaz, bagaimana hukumnya memakai lipstik yang kelihatannya yang sangat tipis agar tidak kelihatan pucat? Apakah itu kena dosa tabarruj juga Ustaz? Segala hal yang mendatangkan keindahan, kecantikan di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya, itulah tabarruj. Karena kalau dirunut misal satu-satu tidak akan selesai. Ya. Seorang wanita muslim memakai itu terlihat cantik enggak? Terlihat indah enggak di hadapan laki-laki yang bukan mahramnya? Dan satu lagi,
para ulama berbeda pendapat tentang wajah, apakah wajib ditutupi cadar atau tidak. Wajah yang dibolehkan oleh sebagian ulama untuk terlihat jika memang tidak bercadar, itu adalah wajah yang tanpa make up sama sekali. Tidak ada peruncingan, apa namanya sih di sini, saya nggak tahu ya, peruncingan mata dengan pulpen begitu. Kemudian tidak ada merah, kuning, hijau, tidak ada. Para ulama rahimahumullah berbeda pendapat di dalam permasalahan memakai cadar, apakah wajib atau tidak. Itu adalah wanita yang kalau tidak memakai cadar, wajahnya tidak kena make up sama sekali. Ya. Adapun memakai lipstick agar lebih merah, atau memakai apa sih namanya, saya tidak paham ya, agar lebih terlihat glow atau terlihat lebih merah muda, tak boleh, meskipun dia tipis-tipis, tetap saja dia memperlihatkan keindahan, kecantikan. Makanya Allah berfirman, wala yubdina zinatahun, janganlah para perempuan memperlihatkan zinahnya, zinah perhiasan, kecantikan, kemulusan kulit, kemolekan tubuh, dan seterusnya yang berkaitan dengan itu. Demikian, sallallahu Nabi Muhammad, alhamdulillahirabbil alamin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Jazakallahu khairan. Barakallahu fiik. Fadhal Ustaz.